Indonesia memiliki banyak tempat wisata yang populer di kalangan wisatawan asing maupun lokal. Apalagi untuk mahasiswa DTT yang selalu memerlukan healing. Indonesia mengunggulkan sektor pariwisatanya. Salah satu contohnya adalah Karanganyar, yaitu tempat tinggal saya, yang mengunggulkan sektor pariwisata alamnya. Namun pada tahun 2019 sampai 2022, dunia dilanda pandemi COVID-19 yang menyebabkan seluruh kegiatan harus dilakukan secara online. Tentu saja pariwisata tidak dapat dilakukan secara online. Jadi, ini sangat mengganggu perekonomian Indonesia. Nah, seluruh kesempatan harus diambil untuk mempertahankan ekonomi Indonesia agar tetap kuat di masa pandemi dan masih bisa bersaing dengan dunia di masa pandemi. Dan yang paling penting adalah untuk kesehatan mental mahasiswa DTI. Salah satu kesempatan yang muncul adalah COVID tidak merata walaupun cepat. Nah, langkah yang diambil pemerintah di dunia adalah blokade travel dan pemberlakuan prokes. Efek dari kebijakan awal ini adalah kasus COVID yang menjadi lokal dalam suatu daerah tertentu. Ini memunculkan sebuah strategi untuk melonggarkan kebijakan pembatasan di daerah yang belum atau kurang terdampak pandemi, dan mungkin juga dapat mengalihkan tenaga medis dari daerah tersebut ke daerah yang lebih membutuhkan. Strategi ini membutuhkan sebuah alat untuk analisis yang dapat digunakan oleh pembuat kebijakan untuk dapat menyesuaikan strategi seperti tadi. Salah satu tool yang dapat digunakan adalah simulasi, yang juga dapat menjadi alat analisis. Ini mungkin karena penelitian tentang prediksi kasus pandemi sudah dilakukan, yaitu grafik dari kasus pandemi yang seperti bell curve atau distribution curve. Salah satu YouTuber Tree Blue One Brown melakukan sebuah simulasi penyebaran penyakit dalam suatu sistem tertutup yang menggunakan simulasi agent base. Artinya setiap individu direpresentasikan sebagai sebuah objek yang memiliki 3 state, yaitu susceptible yang berarti dapat tertular, lalu infected yang berarti memiliki penyakit, dan remove yang artinya tidak dapat kembali lagi ke state lainnya. Oleh karena itu, konsep tool untuk analisis dan simulasi ini dapat berupa seperti ini. Terdapat node dan hubungan-hubungannya. Ini dapat merepresentasikan sebuah kegiatan perekonomian di suatu daerah. Node bisa menjadi sebuah tempat keramaian dan tempat tinggal bagi masyarakat, dan hubungan-hubungannya adalah apakah suatu node dapat menjadi sumber input bagi node lainnya. Dalam sebuah node terdapat suatu populasi yang memiliki suatu persentase susceptible atau infected, dan kedua input tersebut dapat kita hitung berdasarkan waktu bagaimana
seberapa banyak susceptible yang yang masih ada setelah interval waktu tertentu. Dan hubungan yang searah ini berarti suatu node hanya dapat memberikan sebuah output kepada node lain dan tidak dapat sebaliknya, agar populasi tidak hanya bolak-balik seperti itu. Hasil dari simulasi ini dapat ditampilkan dan disimpulkan menjadi sebuah grafik atau sebuah heat map yang menandakan seberapa berpengaruhnya sebuah node dalam penyebaran kasus pandemi, sehingga sebuah node itu dapat dikurangi aktivitasnya, misalnya untuk kebijakan pembatasan. Ya, jadi analisis dan simulasi seperti ini mungkin karena sudah ada penelitian yang mendukung dan rumus yang dapat diimplementasikan ke dalamnya, sehingga strategi untuk menghadapi pandemi dapat dibuat lagi lebih positif, lebih efektif dengan menggunakan tool seperti ini. Dan akhirnya mahasiswa DTEDI tidak terkena gangguan mental. Terima kasih, selamat malam.